Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Indah Rumsari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dari kelas R9, di mana saya berkuliah di Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi syariah, yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS, yang mana materinya tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, yang pertama, tujuan kerangka dasar. Yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Baiklah, materi selanjutnya adalah memakai laporan keuangan meliputi yang pertama investor, pemilik dana card, pemilik dana sirka temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Proses transaksi syariah itu berprinsip pada yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Baiklah, selanjutnya tentang karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maizir, gharar, dan haram. Selanjutnya, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Selanjutnya, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'alluq dalam satu akad. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najazi, maupun melalui rekayasa penawaran iktikar, yang selanjutnya tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap atau rishwah. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan. Bentuk laporan keuangan itu pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, atau aset likuid atau kas. Informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, pencatatan dan schedule tambahan.
Asumsi dasar ada dua, yang pertama dasar akrual, yang kedua kelangsungan usaha. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang pertama dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Keandalan informasi yang relevan dan andal itu harus tepat waktu, keseimbangan, dan antara biaya dan manfaat. Unsur-unsur laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Posisi keuangan atau aset liabilitas, dana sirka, temporer, ekuitas, dan kinerja, atau penghasilan atau income dan beban expense. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas. Pengukuran unsur laporan keuangan, yang pertama itu biaya historis atau historical cost, biaya kini atau current cost, yang terakhir adalah nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Komponen laporan keuangan atau entitas syariah terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber penggunaan dana kebajikan selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan, akuntansi penting, dan informasi penjelasan lain. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menetapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereka klasifikasi pos dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, laporan ekuitas, arus kas, rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.